Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita semua. Kita akan bahas barisan dan deret bilangan. Pengertian barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan tertentu. Setiap bilangan dalam barisan itu kita sebut sebagai suku-suku dari barisan dan dilambangkan dengan U. Suku pertama kita tuliskan U1, suku kedua U2, dan seterusnya. Jadi suku ke N nanti dilambangkan dengan UN. Sedangkan deret bilangan adalah jumlahan dari suku-suku pada barisan bilangan tersebut. Atau deret bilangan adalah jumlahan bilangan yang berurutan dengan aturan tertentu. Menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Tentukan suku ke N dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, kalau kita lihat polanya, U1 sama dengan 2. 2 itu senilai dengan 3 kali 1 kurangi 1. U2 sama dengan 5. 5 itu sama dengan 3 kali 2 dikurangi 1. Suku ketiga sama dengan 8, dan 8 itu sama dengan 3 kali 3 dikurangi 1. Suku keempat sama dengan 11, dan 11 itu sama dengan 3 kali 4 kurangi 1. Jadi ada pola bahwa kalau ini N, maka suku ke N-nya 3 kali N dikurangi 1. Jadi UN sama dengan 3N dikurangi 1. Ya, UN sama dengan 3N kurangi 1. Cara cepatnya, kalau ini ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, maka UN-nya langsung dipasang saja 3N. Dan kita ganti N sama dengan 1. N sama dengan 1 sama dengan 3, padahal harusnya sama dengan 2. Untuk itu harus dikurangi dengan 1. Nah, ini rumus suku ke N-nya seperti ini. 3N dikurangi 1. Contoh lagi, misalnya kita mempunyai 5,7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Maka rumus suku ke N-nya sama dengan 2N. Ini pasti ya, ada 2N. Suku pertamanya harus 5. Kalau N-nya diganti 1, ini baru 2. Biar menjadi 5, maka ditambah dengan 3. Nah, begitu. Untuk barisan ini, UN-nya adalah 2N plus 3. Barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah bilangan tetap. Nah, bilangan tetap ini nanti kita sebut sebagai beda atau dilambangkan dengan B. Sehingga beda itu sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga kurangi suku kedua, suku keempat kurangi suku ketiga, dan seterusnya. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan. Ini sebagai beda. Contoh, apakah barisan 3, 6, 9, 12, 15 merupakan barisan bilangan? Nah, kita lihat selisih antara dua suku yang berurutan. Apakah selisihnya sama? Ya, ini 3, ini 3, ini 3, 3 terus. Nah, bedanya selalu sama 3. Berarti ini merupakan barisan aritmetika. Ya, kemudian kalau barisan aritmetika suku-sukunya dijumlah, maka akan menghasilkan yang namanya deret aritmetika. Jadi deret aritmetika itu jumlahan dari suku-suku pada barisan aritmetika. Untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika, kita juga bisa menggunakan rumus
UN sama dengan A ditambah N-1B, dengan A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah bilangan asli yang menyatakan nomor urut suatu suku, barisan, atau deret tersebut. Contoh, tentukan suku ke-30 dari barisan aritmetika 11, 15, 19, 23, 27. Nah, kalau kita lihat bedanya, yaitu 4, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan, ini 4. Kemudian suku pertamanya 11, N-nya 30, karena tadi dituliskan di sini suku ke-30, jadi yang ditanya adalah U30, tinggal masukkan saja U1 11 tambah 30 min 1 kali 4, dihitung hasilnya adalah 127. Cara yang lain bagaimana? Ini tambah 4 tambah 4 tadi ya, tambah 4, maka UN dapat kita tuliskan bagaimana tadi? Tulis saja 4N, kemudian ditambah atau dikurangi, itu menyesuaikan suku pertama. Suku pertamanya 11. Nah, kalau ini N-nya diganti 1, hasilnya 4. Untuk menjadi 11, maka harus ditambah dengan 7. Setelah ketemu UN, N-nya diganti 30, karena yang ditanya adalah suku ke-30. Tinggal diganti di sini. 4 kali 30 tambah 7, 120, ditambah 7, 127. Nah, sama. Jumlah N suku pertama deret aritmetika. Deret aritmetika, lalu kita jumlahkan. Jika kita menjumlah N suku pertama, maka rumusnya menggunakan Sn sama dengan setengah N kali 2A plus N min 1B. Atau kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N kali U1 plus UN. Nah, U1 itu A, jadi kita bisa menuliskan juga setengah N kali A plus UN. Ya, ini ya. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama deret aritmetika, U1 atau A suku pertama, UN adalah suku KN, dan B adalah beda. N jelas merupakan bilangan asli yang menyatakan nomor urut dari suku atau deret atau barisan. Ya. Contoh begini, tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmetika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya, kita bisa menggunakan rumus yang pertama, ya, setengah N kali A plus UN atau setengah N dari U1 plus UN, dan unsur-unsurnya kita masukkan. Jumlah 10 suku pertama, berarti ini N sama dengan 10. Kemudian suku pertamanya atau U1-nya 3, kemudian bedanya adalah 2, selisih antara dua suku yang berurutan. Kemudian dimasukkan di sini. Setengah kali 10 kali 3 ditambah U10-nya 21. Nah, lalu diperoleh 120. Barisan dan deret geometri. Kalau barisan aritmetika, suku-sukunya diperoleh dari suku sebelumnya yang ditambah dengan bilangan tetap. Kalau pada barisan geometri, suku-sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalikan dengan bilangan tetap. Nah, bilangan tetap itu kita sebut sebagai rasio atau pembanding. Nah, jadi R itu dapat dihasilkan dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3, dan seterusnya. Ya, atau UN dibagi UN-1. Ini sebagai rasio ya. R sama dengan UN per UN-1. Jadi rasio sama dengan suku ke-5 dibagi suku ke-4, suku ke-100 dibagi suku 99. Seperti itu.
Nah, apakah 1, 2, 4, 8, 16 termasuk barisan geometri? Nah, kita lihat. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. 4 dibagi 2 itu juga 2. 8 bagi 4 itu 2. 16 bagi 8 itu 2. Oh, jadi itu mempunyai rasio yang selalu sama, yaitu 2. Maka merupakan barisan geometri. Ya. Kemudian untuk suatu barisan geometri yang mempunyai rasio lebih dari 1 itu disebut deret geometri naik. Dan sedangkan untuk yang rasio dari barisan bilangan geometri itu rasionya antara 0 dan 1 itu disebut deret geometri turun. Untuk suku ke N dari barisan geometri dirumuskan sebagai UN sama dengan A R pangkat N-1. UN adalah suku KN, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah bilangan asli yang menyatakan nomor urut dari suku pada deret atau barisan. Ya, kita lihat contoh. Tentukan suku ke-10 dari deret geometri 3, 6, 12, 24, 48, 98, dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu berapa rasionya. Nah, rasionya sama dengan 6 dibagi 3, ya, 2, atau 12 bagi 6, dan seterusnya. Rasionya 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah AR pangkat N-1 dan A-nya diganti 3, R-nya diganti 2, N-nya karena tadi diminta suku ke 10 berarti N-nya diganti 10. Jadi 3 kali 2 pangkat 10 kurangi 1, 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 9, ya, nilainya sama dengan itu. Nah, yang berikutnya adalah suku jumlah N suku pertama deret geometri. Ada dua rumus. Yang pertama ini Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Ini untuk yang rasionya lebih dari 1. Atau menggunakan yang kedua, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini untuk yang rasionya kurang dari 1. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama dari barisan geometri, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah bilangan asli untuk menyatakan nomor urut suku dari tersebut. Nah, contoh tentukan jumlah 7 suku pertama barisan geometri 1, setengah, seperempat, 1/8, dan seterusnya. Terlebih dahulu kita cari dulu rasionya. Rasionya adalah setengah dibagi 1, itu setengah. Nah, ini ketemu rasionya setengah. Lalu karena R-nya sama dengan setengah, maka pada rumus R-nya yang di belakang. Ya, tadi ada dua rumus. Nah, ini yang R-nya di belakang. Nah, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, yang ditanya adalah jumlah suku ke-7. Berarti S7 sama dengan, ini kita masukkan aja, hanya 1 kali 1 min setengah pangkat 7 dibagi 1 min setengah. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah ini. Jumlah 7 suku pertama deret geometri tersebut adalah 127 per 64. Nah, ini sifat-sifat deret geometri dan deret aritmetika. Ya, ini apa bedanya? Kalau ada barisan aritmetika itu ada yang namanya beda, ya, selisih antara dua suku yang berurutan. Kalau ada barisan atau deret geometri, ada rasio. Rasio adalah dihasilkan dari suku KN dibagi suku KN kurang 1. Nah, ini rumus suku KN-nya pada barisan atau deret aritmetika, ini pada deret geometri. Ini rumus suku KN, rumus jumlah
N suku pertama, seperti itu ya. Nah, contoh penggunaannya. Dalam ruang rapat terdapat 20 kursi pada baris pertama, 22 kursi pada baris kedua, 24 kursi pada baris ketiga, dan seterusnya. Jika dalam ruang rapat terdapat 10 baris kursi, tentukan banyak kursi pada baris paling belakang. Jadi kalau kita tuliskan ini deretnya adalah 20 gitu ya. Ini pada baris pertama, kemudian 22 kursi pada baris kedua, 24 kursi pada baris ketiga. Ini berpola begitu, maksudnya setiap baris di belakangnya selalu bertambah 2 terus, dan ada 10 baris. Nah, sekarang yang A, untuk mendapatkan banyak kursi pada baris yang paling belakang maksudnya adalah suku ke-10 ya, urutan ke-10. Nah, ini pada deret tersebut A nya sama dengan 20, kemudian ini selisih antara dua suku yang berurutan ini 2, berarti bedanya 2. Nah, kita cari U10 nya dari sini, A nya 20 plus N-1, 10 min 1 kali 2, jadi 20 ditambah 18 sama dengan 38. Ini ya. Nah, atau pakai cara yang lain, UN bisa kita tentukan rumusnya dari sini, karena tambah 2 tambah 2 maka UN sama dengan 2N. Suku pertama 20, kalau N kita ganti 1 menjadi 2 biar menjadi 20 maka ditambah 18. Jadi suku ke-10 nya sama dengan 2 kali 10 ditambah 18. 20 tambah 18, 38. Nah, sama ya dengan ini tadi. Jadi ada 38 kursi di baris paling akhir. Nah, kemudian berapa jumlah kursi seluruhnya? Nah, di gedung itu ada 10 baris, berarti N nya 10. A adalah suku awal 20 ya, 20 kursi. UN adalah suku akhir atau suku 10 yaitu 38 tadi. Jadi S10 sama dengan setengah kali 10 kali 20 tambah 38. Nah, sama dengan 290. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh kursi di ruangan rapat itu ada 290 buah kursi. Nah, saya rasa itu pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih.